Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abduh selaku dosen mata kuliah Ekonomi Perdagangan Internasional dan tak tertinggal pula teman-temanku yang saya cintai. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang prosedur dasar pembayaran internasional. Yang pertama akan membahas transaksi pembayaran dan transaksi pembiayaan. Sistem transaksi internasional sering disebut dengan sistem pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilaksanakan melalui bank. Transaksi jual beli barang ataupun jasa terdiri atas 3 unsur, yaitu yang pertama terjadinya perjanjian, terjadinya penyerahan barang atau penunaian jasa, dan terjadinya pembayaran. Selanjutnya, cara pembayaran internasional. Pada umumnya dapat dibedakan 4 kelompok cara melaksanakan pembayaran atas kewajiban-kewajiban yang timbul dari transaksi-transaksi perdagangan, transaksi penanaman, modal, bantuan, dan sebagainya yang diadakan antara penduduk dua negara yang berbeda. Keempat cara tersebut ialah: yang pertama menggunakan surat wesel dagang, yang kedua pembayaran tunai, yang ketiga menggunakan letter of credit, yang keempat menggunakan rekening terbuka. Selanjutnya ada pembayaran dengan surat wesel dagang. Tahap-tahap transaksi menggunakan surat wesel yaitu: yang pertama, pembeli atau importir dan penjual atau eksportir mengadakan kesepakatan kontrak jual beli atas sejumlah barang dengan syarat-syarat pembayaran tertentu. Yang kedua, barang dikirim oleh eksportir kepada importir dengan alat angkut tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, eksportir menyerahkan dokumen-dokumen kepada remitting bank atau bank di negara eksportir yang dipercaya untuk melakukan penagihan kepada bank di negara importir. Yang keempat, remitting bank melakukan collection order atau penagihan dengan menyertakan dokumen-dokumen yang dikirim kepada collecting bank atau bank yang di negara impor yang akan melakukan pembayaran barang. Yang kelima, collection bank menyerahkan dokumen-dokumen surat wesel dagang kepada importir. Yang keenam, importir menerima dokumen-dokumen atau menyetujui serta melakukan pembayaran. Yang ketujuh, collection bank melakukan akseptasi atau pembayaran kepada remitting bank. Yang kedelapan, remitting bank melakukan akseptasi atau pembayaran kepada eksportir. Selanjutnya ada pembayaran tunai atau cash payment. Pembayaran tunai atau pembayaran di muka adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek, yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang yang telah dikapalkan oleh eksportir. Cara pembayaran ini mempunyai resiko yang besar. Cara ini biasanya tidak disukai oleh pembeli. Jika semua pembelian barang dan jasa menggunakan uang tunai, maka semua pelaku ekonomi akan menyimpan persediaan uang tunai dalam jumlah relatif besar untuk memenuhi semua kewajiban pembayarannya. Supaya lebih efisien dan lebih aman, maka digunakan alat pembayaran non-tunai yang penggunaannya melibatkan lembaga perantara, yaitu bank. Pembahasan selanjutnya yaitu letter of credit yang biasa disingkat dengan LC. Yang dimaksud di sini adalah commercial letter of credit yang dapat didefinisikan sebagai surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli sejumlah barang, di mana bank sendiri yang mengakseptir dan membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Pada pokoknya ada 3 pihak dalam transaksi letter of credit. Yang pertama yaitu opener yang sering disebut account, yaitu pihak yang mengajukan permintaan pembukaan letter of credit kepada bank. Sebagai opener dalam perdagangan internasional adalah importir. Pihak yang kedua yaitu issuer atau issuing bank, yaitu bank di negara importir yang mengeluarkan letter of credit atas permintaan importir. Dan yang terakhir ada beneficiary yang disebut juga accredit, yaitu pihak untuk siapa letter of credit dibuka. Dalam perdagangan internasional, pihak beneficiary adalah eksportir. Pembahasan yang terakhir yaitu rekening terbuka.
Metode rekening terbuka atau open account ini merupakan salah satu cara untuk membiayai transaksi perdagangan internasional dan bukan merupakan cara melaksanakan pembayaran. Dengan cara open account ini, eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Commercial invoice atau faktur dipakai sebagai tanda hutang. Pembayaran dilakukan setelah barang tersebut laku atau sesudah 1 sampai dengan 3 bulan setelah tanggal pengiriman, sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati bersama. Kesimpulannya yaitu, transaksi pembayaran adalah transaksi yang terjadi apabila pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang antara penjual dan pembeli. Sedangkan transaksi pembiayaan yaitu transaksi yang terjadi apabila pembayaran dilakukan sebelum atau sesudah penyerahan barang antara penjual dan pembeli. Dalam melakukan pembayaran transaksi ekonomi luar negeri, seorang pengusaha dapat menggunakan beberapa cara. Caranya antara lain pembayaran dengan surat wesel dagang, pembayaran tunai, pembayaran dengan letter of credit, dan rekening terbuka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.